خطبة وداع من مدير المعهد المكرم كياي الحاج أدريان مفاتيح الله كريم MA ابن المرحوم الدكتور أندس كياي الحاج أحمد رفاعي عريف فليتفضل إياهم مشكورون. Khutbatul Wada, pemimpin Pondok Pesantren Latansa, Al-Mukarram, Kiai Haji Adrian Mafatihullah Karim MA bin Almarhum Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Rifai Arif. Dengan segala hormat kami persilakan. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi malikid dayyan al-karimil hannan ar-rahimir rahman khaliqil insi wal jan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim wa huwa Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd ay ba'da tahiyyah walhamdalah wasyahadah wassalawah. Yang sama-sama kami muliakan sesepuh pondok Ummuna Hajah Nena Hasanah Dokteranda Enah Wainah, Ayahanda Kiai Al-Haj Ahmad Syahiduddin, Kiai Al-Haj Nahrul Ilmi Arif, Kiai Al-Haj Odi Rosyihuddin, beserta keluarga besar Pondok Pesantren Dar El Qolam dan Latansa. Wabil khusus yang kami muliakan keluarga besar Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor yang pada kesempatan hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita. Keluarga besar dari Allahumma yarham guru mulia kita Kiai Al-Haj Abdullah Syukri Zarkasi, bapak-bapak guru beserta ibu-ibu guru yang saya hormati, bapak ibu wali wisudawan wisudawati yang berbahagia, anak-anakku wisudawan wisudawati Pondok Pesantren Latansa yang sangat teramat kami cintai dan banggakan. Hadirin rahimakumullah, tiada kata yang pantas terucap pada hari yang berbahagia dan bersejarah ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta jagat raya. Rasa syukur merupakan amunisi ampuh dalam bersimpuh terhadap karunia-Nya yang tersukuh. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Terlebih rasa syukur atas karunia diutusnya putra Aminah bin Abdillah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan uswah hasanahnya
membangun peradaban kelam, membawa kehidupan jahiliyah dalam cahaya Islam yang tumakninah, membawa sa'adah fid dunya wal akhirah. Pada hari ini betapa kita tidak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang membentang teramat sulit untuk kita pungkiri. Banyak orang-orang yang terkasih dan mengasihi kita, menjadi wasilah kebahagiaan, wasilah kesuksesan, wasilah kenikmatan menghirup kehidupan di alam fana ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mengucapkan rasa syukur, rasa terima kasih kepada orang-orang yang berjasa di dalam kehidupan kita. Semoga kita yang hadir pada momentum ini senantiasa mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Terlebih rangkaian pendidikan dan pengajaran pondok pesantren Latansa tamam, sudah sempurna diselenggarakan sampai ke batas pada hari yang berbahagia ini. Karenanya pada kesempatan ini saya memohon izin kepada Bapak Ibu wali santri kelas 6 yang baru saja kita saksikan yudusiumnya, untuk lebih banyak memberikan pembekalan akhir kepada anak-anakku tercinta. Anak-anakku, sebelum anak-anakku sampai hari ini, kami kiaimu, kami guru-gurumu berasa gundah gulana. Tidak bisa melihat keceriaanmu, tidak bisa mendengarkan keluh kesahmu lagi. Karena pada hari ini puncak daripada perjuanganmu, puncak daripada pengorbananmu, mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan oleh orang tua yang memiliki pengorbanan yang tiada tara. 4-6 tahun silam terbayang sebuah proses kehidupan di lembah hijau Latansa. Terukir sebuah kisah dalam suka dan duka. Membuncah berbaur berbagai macam rasa. Dari perasaan tidak kerasan sampai perasaan kerasan di pondok ini. Ratusan kawanmu belajar di awal tahun ajaran baru 4-6 tahun silam. Tidak semua mereka sampai ke batas. Tidak semua mereka tuntas menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren ini 4 dan 6 tahun dengan berbagai macam alasan. Ada karena sakit, ada karena tidak betah,
ada karena disiplin, ada karena ekonomi, ada karena permasalahan keluarga, dan lain-lain sebagainya. Anak-anakku, kami di sini, kiaimu, guru-gurumu, menghargai mereka yang menuntut ilmu di pondok ini meskipun tidak sampai tuntas, tidak sampai ke batas. Tetapi kami di sini sangat menghargai anak-anakku tercinta yang sampai tuntas ke batas dengan perjuangan yang tidak begitu mudah. Linangan air mata, kucuran keringat, simbahan darah pengorbanan orang tuamu dalam menafkahi, terkena tamparan dunia, hinaan, cibiran tetangga-tetangga, teman-teman kantor. Di saat 4-6 tahun silam orang tuamu memberikan kepercayaan anaknya ke pondok ini. Apa yang mereka katakan? Sayang anakmu masuk pondok pesantren. Anakmu pinter, anakmu hebat. Ngapain ke pondok pesantren? Anakmu pasti diterima di sekolah internasional, di sekolah favorit. Ada lagi yang mengatakan, ngapain masuk pondok pesantren? Paling jadi apa? Jadi guru ngaji. Paling ngapain kerjaannya? Sekedar mengisi pengajian di majelis ta'lim. Hanya mengetahui pengetahuan agama. Pengorbanan orang tuamu menghantam segala batu karang dalam memperjuangkan kebahagiaanmu nak sampai ke batas ini. Ada yang tidak bisa menghantarkan secara lengkap. Ayahmu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibumu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lengkap itu pun dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Geletih, badan dimakan usia. Mereka datang ke pondok ini, menyaksikan anak-anaknya dalam selempang kehormatan menjadi alumni pondok pesantren Latansa. Karenanya anak-anakku yang berbahagia, bukan persoalan jauhnya jarak perjalanan di dalam menuntut ilmu. Jarak perjalanan bukanlah yang terberat. Kalau lewat daratan bisa dikendarai dengan mobil, bisa dengan kereta, lautan dengan kapal, udara lewat pesawat. Bukan persoalan jarak yang terberat, tetapi anak-anakku yang terberat adalah kemauanmu, yang terberat kesungguhanmu, yang terberat niatmu menuntut ilmu di pondok ini. Kalau soal jarak yang dianggap mudah di dalam menuntut ilmu, niscaya banyak orang-orang terdekat masyarakat sekitar yang masuk ke pondok ini. Tetapi anak-anakku yang datang ke pondok ini, terutama anak-anakku dari kawasan terjauh,
ada yang dari Timor Leste, ada yang dari Qatar, ada dari yang Bangka Belitung, ada yang dari Lampung, ada yang dari Kalimantan, dan lain-lain sebagainya. Masuk ke pondok ini, menyingkirkan rasa malas, menyingkirkan rasa memelas, menyingkirkan mentalitas manja. Berubah mentalitas itu menjadi mentalitas baja. Ida sodaqol azmu wa dhohas sabil. Hingga pada hari ini anak-anakku menikmati seluruh perjuangan dus pengorbananmu menuntut ilmu. Ilmumu lebih hebat daripada orang tuamu. Lebih tinggi dari orang tuamu. Ya, tetapi haram hukumnya. Tidak dikatakan kesuksesan yang sesungguhnya. Seorang anak yang memiliki ilmu, memiliki jabatan lebih daripada orang tuanya, hatinya tidak merunduk kepada mereka, bahkan menanduk. Kesuksesan yang semu, kebahagiaan fata morgana. Maka ingat kepada anak-anakku sekalian, pintarmu bahasa Arab, bahasa Inggris. Pintarmu keterampilan-keterampilan yang anak-anakku miliki. Potensi-potensimu lebih daripada orang tuamu. Jika engkau mengingkari mereka, membantah mereka, tidak memperdulikan mereka, egosentris terhadap keinginanmu belaka, maka kami ini tidak ridha. Ilmu yang kami berikan tidak ridha bisa menjadi bermanfaat untuk kehidupanmu nanti. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kami berharap anak-anakku tercinta, kamu memang tidak pintar, kamu memang tidak cerdas, tetapi kamu masih mengenal orang tuamu, masih mengenal guru-gurumu, masih mengenal sahabat-sahabatmu, masih mengenal nilai-nilai kebaikan. Istibaqil khairat. Kami berbahagia, kami bangga terhadapmu daripada mereka-mereka yang pintar secara ilmu tetapi culas, tidak mengenal orang tua, tidak mengenal guru, tidak mengenal sahabat-sahabat, tidak mengenal kehidupan ini sebagai jihad, sebagai perjuangan, sebagai pertanggungjawaban. Maka sekali lagi anak-anakku, di balik kesuksesanmu ada perjuangan yang tiada tara dari ayahmu. Ayahmu memendam segala sakit agar tidak diketahui olehmu dalam mencapai kebahagiaan dan memenuhi keinginanmu, asal anaknya sungguh-sungguh belajar di pondok ini. Anak-anak tidak perlu tahu ayahmu berjuang mati-matian. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Terbelit hutang, rela menjual yang ada diisi rumahmu demi tolabul ilmimu. Yang penting anak-anaknya sukses sampai ke batas. Pakaian mereka tidak lebih gagah dari pakaianmu. Tetapi ingat anak-anakku tercinta, apa yang kamu kenakan sehingga membuatmu gagah, membuatmu anggun, membuatmu dilihat oleh ribuan pasang mata. Karena pengorbanan mereka yang tiada tara. Yang selanjutnya pesan saya kepada anak-anakku, tidak ada yang namanya santri menganggur. Santri siap tempur di masyarakat. Karena santri tidak sekedar berpeci,
tetapi santri siap berkompetisi. Santri tidak hanya sekedar berdasi mencari sensasi, tetapi santri siap mengejar prestasi, pantang untuk frustasi. Santri tidak hanya sekedar berjilbab, tetapi siap menjawab tantangan-tantangan ke depan. Santri sejati seperti kayu jati, kokoh, berharga, survive meskipun hidup di hutan belantara, rela berkorban. Bahu, pondo, pikir, leksak nyawane pisan. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Hidup mulia atau mati syahid. Bapak, Ibu tercinta, ikhlaskan segala pendidikan dan pengajaran guru-guru, putra-putri Bapak dan Ibu. Ikhlaskan agar ilmu mereka bermanfaat. Kami di sini berjuang, kami di sini berkorban. Bapak-bapak guru, ibu-ibu guru berjuang dan berkorban, mendidik dan mengajari mereka. Ada yang barangkali kurang berkenan di dalam sikap kami, dalam mendidik mereka. Putra-putri Bapak. Ada yang dijemur, ada yang dijewer, bahkan ada barangkali yang ditampar. Ikhlaskan dan maafkan kami. Karena itu semua demi kebahagiaan mereka. Kami tidak menampar mereka, kami tidak menjemur mereka, kami tidak menjewer mereka, tetapi mengusir sifat-sifat syaitoni yang melenakan mereka. Apatah lagi Bapak Ibu wali santri, hampir sudah 2 tahun wabah pandemi corona melanda kita bahkan dunia. Termasuk sektor pendidikan. Di luar sana di sekolah-sekolah. Anak-anak sekolah tidak masuk secara langsung dengan sistem tatap muka. Lewat online, lewat zooming, lewat during, lewat luring, bahkan liring. Liring alias pusing. Bahkan ibu-ibu lebih banyak mendidik anak-anaknya di rumah. Sudah ngurusin kebutuhan rumah tangga, memasak, mencuci, menjemur. Adik-adik kelasnya, adik-adiknya, adik kandungnya, saudara-saudaranya, bajunya, pakaiannya. Segala kebutuhan. Belum lagi pakaian bapaknya untuk ke kantor. Bagaimana merasakan? Mengatur 1-2 anak, mendidik 1-2 anak di rumah. Haliwu bahasa Sundanya, ripuh. Ya kita yang ada di sini mengatur, mendidik dengan sistem, dengan asah, asuh, asih putra-putri ibu 4 dan 6 tahun, ratusan bahkan ribuan. Karenanya terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kerjasamanya yang sangat luar biasa. Kami mohon minta kehalalan Bapak dan Ibu apabila ada yang kami pakai, ada yang kami makan. Kami minta kehalalan pada Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan segala upaya Bapak dan Ibu bukan bayaran tetapi jariah yang menghantarkan Bapak dan Ibu ke pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika mereka datang ke pondok ini belum mengenal bahasa Arab, belum mengenal kitabun,
belum mengenal hujratun, belum mengenal bahasa Arab sampai mereka bisa fasih berbicara bahasa Arab, berbicara bahasa Inggris. Book good conversation, not describable conversation. Bahkan terlihat mereka bicara bahasa Inggrisnya, bapak dan ibu tidak paham apa yang dikatakan. Menangis terseduh-seduh. Bukan karena terharu, kagak ngerti. Nah, kalau kan dikatakan kembalikan bayarannya, kembalikan juga bapak dan ibu anaknya penguasaan bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya kepada kami. Sehingga mereka tidak tahu apa-apa bahasa Arab dan bahasa Inggris kalau dikatakan itu bayaran. Sebelum datang ke pondok ini, metode ikro pun belum sampai tuntas. Di sini bisa dengan syahdunya membaca ayat suci Al-Quran. Kalau dikatakan itu bayaran, maka kembalikan seperti dahulu lagi. Bapak putra putrinya itu tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau dulu bangun subuh saja harus dibangunkan. Kalau dikatakan itu bayaran, sekarang ini bahkan balik bapak dan ibu dibangunkan sholat subuh. Bahkan lebih daripada itu menjadi imamnya keluarga. Memimpin sholat wajib 5 waktu. Kalau dikatakan bayaran, maka kembalikan ketidaktahuan mereka. Kembalikan kemalasan mereka. Kembalikan itu semua. Dan kalau dikatakan bayaran akan kami kembalikan seluruh pembiayaan yang ada di pondok pesantren ini untuk bapak dan ibu sekalian. Kalau itu dikatakan rugi karena faktor bayaran. Tetapi kembali lagi, kembalikan seluruh ketidakberdayaan mereka. Putra putri bapak sebelum datang ke pondok ini kita bina. Kita jadikan Gatot Kaca. Kita jadikan Sri Kandi. Kita jadikan pendekar-pendekar tangguh. Kita jadikan anak-anak bermental baja, singkirkan manja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah-langkah kita, pendorong anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anakku, yudisium yang anak-anakku sandang, yang anak-anakku dapatkan hanya penilaian sementara kami di pondok ini. Sesungguhnya penilaian itu, ijazah itu ada sejauh mana anak-anakku memanfaatkan ilmu di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah masyarakatmu, di tengah-tengah pengabdianmu di masyarakat. Itulah sebaik-baiknya ijazah adalah kemanfaatanmu. Kamu diterima makbul di masyarakat. Syarab hanya penilaian kami, belum tentu di masyarakat bisa syarab. Mumtaz hanya penilaian kami, di masyarakat belum tentu mumtaz di dalam kiprah-kiprahmu. Jayid, jiddan jayid, hasan sampai makbul hanyalah penilaian sementara. Penilaian yang sebenarnya seberapa anak-anakku mengerahkan potensi-potensimu dengan tidak merasa malu memiliki ilmu pengetahuan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah merestui, mendoakan, mendukung terus ketika panggilan jihad putra-putrinya untuk mengabdi di pondok ini dan di pondok-pondok pesantren yang lainnya. Karena pada dasarnya mengabdi di pondok-pondok pesantren, mentransformasikan ilmu pengetahuan, mendewasakan mereka, mengayakan pikiran mereka, menumbuh kembangkan segala potensi mental mereka dan spiritualitas mereka. Maka anak-anakku yang mengabdi di pondok ini ataupun di pondok-pondok yang lain, yang putri, jangan takut jadi perawan tua. Emang udah pengen langsung ke KUA?
Emang sudah pengen merasakan bagaimana kalung itu dipakaikan di jari jemari manismu oleh kakandamu? Jangan takut. Jangan takut juga ketika ngabdi ketinggalan pelajaran kuliahnya. Takut keduluan sarjana oleh kawan-kawanmu yang tidak langsung mengabdi. Jangan takut. Justru dengan mengabdi, anak-anakku lebih cepat menyeimbangkan waktu, mengisi waktu, mengajar, mendidik, memenuhi teng-teng pikiranmu, memenuhi teng-teng hatimu. Lebih cepat dari kawan-kawanmu yang langsung kuliah. Karenanya terima kasih kepada Bapak dan Ibu wali santri yang telah merestui, yang telah mensupport panggilan jihad kepada putra dan putri mengabdi di pondok ini dan pondok-pondok pesantren yang lainnya. Segala upaya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga pada hari yang berbahagia ini, alhamdulillah, anak-anakku yang tercinta, dengarkan baik-baik bagaimana nanti Pak Kiai Nahrul Ilmi Arif sesepuh pondok memberikan wejangan untuk anak-anakku tercinta. Mudah-mudahan anak-anakku tetap setia, tetap memberikan yang terbaik. Silaturahim jalankan terus ke pondokmu dengan aliran doamu dan silaturahim secara langsung. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pandemi wabah ini cepat berakhir. Ala hadiniyah walikulli niyatin salihah wali hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wali qadai hajatina yassir yassir ya Allah ya yassir wala tu'assir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masalamah ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.